kemarin aku tertarik nih tempatnya Bapak ini banyak seni-seni lukis tangan nih Pak. Ini galeri Bapak nih apa sih nama Pak? Aku beri nama Canggu Art Garden ya. Canggu Art Garden. Oke. Karena keberadaan pas di Dusun Canggu, Desa Lenggang Gantong. Makanya aku buatkan gitu. Ya sekalian juga untuk kita muatkan jadi motivasi untuk Bebiak dapat singgah, mau dapat ada karya gitu. Ini galeri ini lah berdiri sejak kapan Pak? Awal berdiri tahun 2023. Hampir 3 tahun yang lalu lah. Itu di sini lah. Di sini. Di sini lah. Iya. Muat Bapak tergerak untuk membuat galeri itu apa itu Pak sebenarnya? Ya, tidak terlepas dari jiwa kita, jiwa berkesenian kita saya. Bagaimana kita menghidupkan aura berkesenian di Kecamatan Gantong lah. Iya. Karena di sini ada Laskar Pelangi, walaupun tidak dibuat Gantong itu daerah sastraya, berkesenian seni rupaya dan lain-lainnya. Itu semua yang aku tertarik. Untuk karya-karya nih Pak, karya apa aja yang Bapak buat di sini nih Pak? Banyak hal. Banyak. Karena aku khususnya ke barang-barang ada di sekitar kita, barang-barang bekas, ada batu, ada kayu. Nah, kebetulan hari ini aku ngulap pelepah kelapa. Itu saya yang muat kami tertarik yang membuat galeri ini terpandang tuh karena pelepah kelapa itu. Iya. Karena pelepah kelapa ini aku pikir banyak dapat kita tarik di rupa gerak. Rupa gerak itu untuk tari ya. Tari ya. Dapat juga jadi pelepah jadi puisi rupa untuk jadi bahan untuk media untuk kita berpuisi, monolog dan mendongeng. Nah, seperti contoh Mika lihat di dalam tadi. Ini salah satu ini untuk tarian lah. Ini nih topeng. Apa sih Pak? Topeng. Topeng. Jadi kita coba untuk Belitung, Pulau Belitung, khususnya Belitung Timur, juga ada tarian topeng. Iya. Kan daerah lain di Sumatera kan tidak ada tarian topeng. Kenapa tidak kita angkat ini? Ini jadi milik Belitung, tarian topeng Belitung. Itu dapat kita kita ciptakan tarian-tarian baru, tarian-tarian di pesisir karena berhubungan dengan pelepah di pesisir kelapa kan. Iya. Itu karena kelapa dari akar sampai ke pucuk kan dapat diolah semua. Iya benar. Dan salah satu di rupa ini. Berarti ini berdiri sejak tahun 2023. Iya, 3 tahun lah. Itu setiap hari ramai Pak? Enggak juga. Enggak juga. Kita jangan terjebak harus ramai. Tapi bagaimana kita berkarya terus. Tidak ada hari tanpa berkarya. Minimal ada orang singgah. Kan betulan juga di sini ada kelas belajar menggambar tiap hari Selasa. Ada Pak. Nah, itu kan minimal itu jadi motivasi Bebiak baru lah, Bebiak muda sekarang. Nah itu. Oke. Studio ini tuh Bapak diri sendiri Pak? Iya, diri sendiri. Ada nggak sih Pak tantangan yang waktu Bapak ngedirin itu tantangan bagi Bapak gitu saat Bapak ngedirin ini? Tantangan saya gue rasa enggak ada saya. Pada dasarnya karena niat kita kan memulai, Benar. merintis, memulai. Nah, tantangannya paling kita harus mandiri, beli media, beli cat, beli apa itu aja sebenarnya. Tapi untuk nyampai pesan moral itu memang ada proses. Pesan itu ada proses. Harus ramai atau enggak itu ada proses itu. Ada enggak misalnya harapan ke depan Bapak untuk galeri ini Pak? Harapan galeri ini jadi gede, jadi percontohan, jadi tempat kawan-kawan di sini nak kita bicara berkesenian, nak seni tari ke, nak seni lukis ke, atau budaya asli daerah sini, kayak yuk kita kumpul. Ini jadi ruang kumpul sebenarnya bagus. Iya benar. Karena kita di Balti belum ada ya, kita khusus ruang kumpul untuk kita bicara kebudayaan. Nah, ya kita coba di sini. Mika termasuk Mika, suatu saat Mika nak, yuk kita sharing, kita mau apa yuk gitu. Iya. Tidak apa-apa. Bapak nih memang seniman tuh dari kapan Pak?
memang suka gambar itu dari Suka. dari dari bermula dari suka gambar lah, Hmm. karena tidak lepas dari bakat. Dan proses kita belajar kan kadang-kadang tidak lewat jalur akademisi, tapi lewat jalur kawan-kawan, lewat jalur di luar itu gitu. Kita bertanya, itu yang penting. Dan apa ya, tidak terpaku, karena pembelajaran itu kan masih banyak di luar sebenarnya. Iya, benar. Itu. Sebelum di sini, Bapak Isa ke misal berkarya di tempat lain gitu, Pak? Kalau karya banyak lah, tapi kan dalam bentuk misalnya kumpulan mural. Hmm. Ada di Bangka, ada di Tanjung, ada di Manggar. Itu. Untuk di sini atau memang karya favorit itu yang Ini lah. pelepah-pelepah ini ya? Sekarang ini kita lagi ngolah ini. Oke. Karena ini ada peluang untuk jadi khas daerah pada dasarnya. Mm-mm. Itu. Aku lagi penasaran Kang yang dalam-dalam nih Pak. Dapat ke Bapak ngawannya aku nih. Iya, Pak. Kita lihat, kita berikan contoh. Nah, inilah karya kita. Ini pesanan lukisan wajah. Ini media topeng. Media topeng. Ini. Oh. Tinggal kawan-kawan penari lah nak lebih pas pakai gitu. Iya. Tuh. Topeng ada dari kertas, dari kardus, ini dari kanvas. Pada dasarnya dan contoh aja lah, dari talenan. Dan juga banyak kan apa ya? Barang-barang antik juga ada ya. Iya. Ini sedang kita menceritakan bahwa Belitung itu lah maju dari dulu gitu. Dan Belitung juga jadi Eropa kecil zaman itu. Kita lah ada pembangkit listrik tenaga diesel Iya. se-Asia Tenggara. Kita ada bendungan, kita lah ada apa yang lokomotif untuk ngangkut timah itu gitu. Mobil-mobil bagus di KP Senang Tanjung. Berarti tidak ketinggalan Belitung dari segi teknologi ya. Nah itu. Jadi kita tidak mati lah untuk berkarya. Jangan kau bunuh rasa kau nak berkarya nggak gara-gara tidak ada fasilitas, Benar, tidak ada media. Kunci sih kok berproses yang baik, terciptalah karya yang baik. Karya yang baik itu tercipta dari proses yang baik. Benar. Nah, jadi kita berproses, belajar terus. Aku rasa itu lebih penting. Dan jangan terjebak arus laku tak laku, bagus tak bagus. Ini urusan bagus. Iya. Tapi bagaimana kita berkarya dengan benar dulu. Bagus itu nomor 2. Walaupun hasilnya mana bagus. Karena lukis seniman no, bagus sekarang kita anggap kan memulai dari juga tak bagus ya awalnya. Benar, iya. Tapi prosesnya, kesempatan dia untuk berkarya banyak, panggung dia untuk menampilkan karya banyak. Nah, itu yang harus kita tumbuhkan di Belitung ini. Di Beltim ini harus kita buatkan panggung-panggung, ruang-ruang untuk bebek berkarya. Baru muncul seniman-seniman bagus. Oke, ini nih apa nih misal Pak? Ini salah satu
Aku buat untuk media ngendongeng. Dongeng. Makanya aku sebut ini wayang engon. Oh. Karena orang kan manggil aku, ada manggil Pak Dar, ada manggil engon. Jadi kalaupun ini jadi hak paten aja, jadi kita buat nama wayang engon. Nah, ini untuk ini media untuk mendongeng sebenarnya. Contoh misalnya kita ngambil cerita sepotong tentang hikayat Genting Apit, Limpai. Iya. Ini datanglah Ki Cuan. Ki Cuan bersurang manggil Limpai. Limpai, 7 hari berlalu. Mana kau? Aku tantang kau untuk membalaskan dendamku karena kematian anak aku. Datanglah Limpai. Oi Ki Cuan, aku datang. Aku terima tantangan kau. Kita bertarung hari ini sampai siapa nak mati. Itu salah satu contoh mendongeng. Mungkin kalau orang nak lebih pas, lebih nyaman mawai kan. Iya. Tapi minimal kita latih media untuk ngedongeng. Jadi tiap kampung di Belitung kan ada cerita rakyat. Iya. Nah, di Simpang 3 ada hikayat Genting Apit. Nah, mungkin di Padang Muanang atau daerah Dendang misalnya. Nah, itu salah satu. Aku pikir cukup menarik ini. Benar. Sangat menarik sih Pak memang yang kayak gini. Dan juga itu belakang Bapak. Itu karya Bapak sendiri. Iya, ini dari Guni. Dari Guni. Oke. Makanya aku lebih senang berkarya lewat apa yang ada di sekitar kita gitu. Ngapa gitu Lewat Pak? betul. Ngapa gitu? Dasar Heeh. media fasilitas dulu mungkin nak tarik ke belakang 5 tahun 10 tahun ke depan kan susah. Benar. Oh, iya. Di saat kita nak berkarya tapi kita tidak ada kanvas, kan tidak mungkin kita mati berkarya. Nah kita manfaatlah. Ini Iya, Kinerjoy. Kinerjoy, aku aja. Itu sendok nasi misalnya. Iya. Banyak hal lah, batu, kuang, kayu. Yang penting tumbuh dulu semangat kita nak berkarya, kita nak berkesenian, itu aja. Tidak ada halangan untuk kita. Iya, tidak ada berkarya. halangan untuk kita mati berkarya. Ada yang Itu. dari apa itu? Kardus, Pak. Kardus, nah, itu kardus tuh. Kardus. Referensi sekarang banyak, Heeh. tinggal kita. Tidak salah, kalau nyuntuh orang itu tidak salah, tapi kita modifikasi sesuaikan dengan lingkungan kita gitu. Toh dari awal juga orang juga pada niru. Diciptakan dari awal yang harus sempurna. Gitu. Karya kayak gini nih Pak, biasa Bapak muatnya berapa hari Pak? Pengeringan lama, itu kan lama, itu kan laku kering, itu dekat sebulan. Oke. Kalau cuaca bagus, enggak gambar gini sih sehari udah sampai udah. Nah, enggak misalnya toko-toko macam gini. Nah, itu Ini dicatat pakai cat apa Pak? akrilik. Akrilik. Nah, akrilik Oke. campur. Akrilik lah, tahan. Karena pakai cat besi, cat minyak itu kan ribet. Ini akrilik aja. Karya-karya kayak gini memang biasa dipesan juga ke dari orang Pak? Ada yang Ada memesan, yang memesan. macam di dalam itu ada mesin potret wajah tuh. Oh iya. Itu ada. Nah, ini puisi Matra. Oh, Ada yang memesan. Nah, itu dari Bukit Paramon punya Bang Adong memesan gajah. Dari Bapak sendiri ada nggak pesan untuk anak-anak muda yang ingin berkarya lewat seni gitu Pak? Tumbuhkan rasa percaya diri bahwa pekerjaan itu sekarang lah dapat untuk kehidupan. Iya. Pemerintah daerah ada badan ekonomi kreatif, artinya ruang di situ untuk kita berkiprah. Ini dijadikan misalnya profesi itu buka lebar. Makanya tumbuhkan semangat itu, semangat berkarya, semangat berkesenian, asah kemampuan lewat belajar. Jadi susah takut. Kita sangat bersyukur dianugerahi dari Tuhan ada bakat menggambar, bakat nari, bakat misalnya kita jadi perancang mode misalnya. Nah, itu kan terbuka lebar. Dan yakin bahwa ini dapat menghidupi kita. Jangan takut. Makanya tadi aku sampai sekali lagi bahwa karya yang baik itu bermula dari proses kita yang baik. Dengan proses
yang baiklah, muncul karya yang baik. Aku pikir itu aja.